Tips yang paling murah untuk ngefoto adalah pakai available light ataupun cahaya alami datang di jam 7 sampai jam 10 pagi. Hai selamat sore semuanya. Ih, seneng banget nih Tina bisa nemenin kalian lagi nih. It's time to rock your alter ego. Apa kabar nih sahabat? Semoga semua sehat-sehat ya. Sekarang tuh kata-kata semoga sehat-sehat ya itu tuh bener-bener dalam hati gitu dikasih taunya. Seneng banget ya Tina tuh bisa menemani kalian lagi di kelas virtual yang pastinya bakal menginspirasi sahabat semua. Dan di Inspiring Class kali ini bakalan ngebahas tentang dunia fotografi. Waduh, tadi tuh ngeliat banyak banget yang ikutan nih ya, dan sekarang tuh udah ada 56 partisipan juga, banyak banget nih. Ini tuh paling banyak diantara semua kelas-kelas yang pernah ada di Inspiring Class by Daihatsu loh, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong guys. Mantap. Pasti sahabat suka dong ya foto-foto walaupun cuma bermodalkan handphone aja. Nah ini nih fotografer lo budget nih ya lo semua ya. Pas banget nih ya ikutan kelas ini karena tema dari kelas kali ini adalah Epic Photography with Phone. Nah buat sahabat yang suka banget fotonya kelihatan bagus atau pengen konten Instagramnya tuh Instagramable gitu kan, kelihatan kece dan enak gitu kalau dipantengin terus ya. Wah, nah kelas ini cocok banget nih buat sahabat. Soalnya speakers pada hari ini adalah seorang content creator yang foto-fotonya tuh kalau dilihat di Instagram tuh estetik banget gitu. Dan dia adalah Mada Rian Hadi. Dan Mada ini memiliki background yang berbeda sama profesinya. Wow, dia itu alter egonya apa ternyata ya? Ternyata adalah seorang fotografer luar biasa yang bisa memaksimalkan gadget-gadget yang ada di depan dia gitu loh. Jadi ya oke lah ya kalau misalnya kalian ngelihat foto-fotonya itu padahal cuma dari handphone doang. Kita tuh nggak nyangka kalau semua itu tuh hanya dari handphone gitu. Nah sekarang kita lihat nih, Mada bakal bagi-bagi tips secara langsung. Langsung aja kita panggilkan Mada. Wih Mada. Mada Rian Hadi yang sekarang memiliki production house di Bandung bareng teman-temannya yang bernama Visual Project ya? Visual Project ya. Ih, luar biasa sekali. Gimana nih kabarnya Mada? Alhamdulillah baik. Sekarang itu yang ditanya harus sehat-sehat ya. Bener banget. Tadi kan gue udah ngomong ya, Mal. Pokoknya tanya dulu. Semoga sehat ya. Sehat Amin, ya, amin. gitu. Itu yang paling penting sekarang ya. Waduh, selama COVID sibuk ngapain aja nih, Mada? Em, Sibuk bikin konten aja sih di rumah sebenarnya. Kebanyakan Oke. bikin konten di rumah. Tetap harus kreatif ya, tetap harus produktif gitu walaupun lagi COVID kayak gini gitu kan. Terus Benar kalau harus tetap biasa sih sebenarnya. jadi Ya nggak sekarang boleh tuh jadi Mada tinggal di mana sih? keterbatasan lah kalau di rumah sebenarnya. Oh iya ya, sekarang Mada tinggal di mana? Di Bandung. Oh di Bandung ini. Iya, di Bandung. Di Bandung gimana? Di Bandung ya gitu COVID, sih. PPKM? Sepi. Sepi ya, sama Jakarta juga nih sepi-sepi aja. Iya. Tapi kita tidak menghalangi para sahabat untuk bisa tetap semangat dan bisa tetap berkreasi seperti itu kan Mada, walaupun hanya melalui handphone. Karena sekarang gini, lagi COVID kayak gini kita nggak mungkin dong ngapa-ngapain itu harus pakai gadget kan, malas juga ya mau kemana-mana ya. Jadi yang ada di depan kita, yang ada di tangan kita tuh pasti tuh berapa 98% tuh pasti handphone. Ya nggak sih? Setuju, setuju. Bener nggak sih? Iya kan? Nah, Mada bisa kasih tips nggak nih ke orang-orang gimana caranya supaya bisa memaksimalkan apa yang ada di depan kalian gitu loh? Yang pasti kan si handphone ini kan macam-macam ya, maksudnya speknya macam-macam dan kebutuhan orang pun macam-macam. Dan kalau gue pribadi menggunakan handphone tidak hanya sekedar buat scrolling sosial media ataupun kerjaan ya, tapi handphone juga bisa nge-push kita untuk berkreasi nih, berkreasi ya itu tadi dengan adanya foto dan dengan adanya video. Dan apapun yang ada di rumah kita ataupun di lingkungan kita bisa kita jadikan konten sebenarnya sih sebenarnya. Gitu. Jadi nggak harus keluar rumah ya, karena sekarang kan juga lagi terbatas nih gitu kan, ada Iya, penyekatan di mana-mana. Jadi kita bisa berkreasi walaupun hanya di rumah saja di gitu rumah ya. saja Nanti kita akan tanya tips-tipsnya. Tapi sebelum itu mau nanya-nanya dulu nih. Ini ngomong soal alter ego ya kan. Jadi gini, dulu itu gue itu tuh cita-citanya tuh nggak sama dengan kuliah gue.
Jadi itu kuliah gue apa, tiba-tiba cerita gue, ternyata gue menjadi apa gitu loh sekarang gitu kan. Nah, Mada denger-dengar juga kayak gitu nih. Sebelum menjadi sekarang seorang content creator dan fotografer yang luar biasa nih, dulunya itu tuh menekuni apa sih kuliahnya? Oke, kalau kuliah dulu itu di teknik komputer, dan kalau ngeliat sekarang berbeda jauh sih sebenarnya. Dulu kuliah di teknik komputer kurang lebih berapa tahun ya, sampai S1 tuh lanjut ke teknik informatika, nggak jauh-jauh sama jaringan komputer, nggak jauh-jauh sama pemrograman seperti itu. Dan kalau gue pribadi memang suka sama visual, sejujurnya suka sama visual. That's why gue selalu menekuni bidang yang nggak jauh-jauh dari visual, lebih ke desain grafis, terus kemudian kalaupun pemrograman tuh lebih ke apa ya, lebih ke website ke antara mukanya seperti itu. Jadi lebih suka ke situ sih sebenarnya. Akhirnya menjurus, kalau visual nggak jauh-jauh berarti sama fotografi dong, fotografi atau videografi seperti itu. Kenapa nggak video? Kenapa sukanya foto? Foto bisa dibilang starting point-nya dari foto. Maksudnya dari foto kita belajar, akhirnya pun bisa nantinya akan bisa ke video juga. Dan gue pun juga beberapa juga menekuni di videografi. Dan kalau foto yang bisa dibilang hal yang paling cukup sederhana ya bisa dibilang kita tinggal jepret doang udah jadi sesuatu gitu loh, jepret. Tapi bukan doang doang dulu jelek, akhirnya lama-lama belajar akhirnya jadi bagus sih sebenarnya. Iya. Jadi dulu itu kuliah, tapi sebenarnya karena suka visual, nggak terlalu jauh-jauh banget lah ya kan. Ada tuh yang kuliah itu dokter, tahu-tahu ntar dia jadi apa gitu kan, jadi engineer kan jauh tuh. Dari profesinya dari kuliahnya kan jauh nih. Kalau misalnya Mada nih masih agak nyerempet-nyerempet dikit lah ya sahabat ya. Oke, terus kalau dari awal berarti tuh udah suka fotografi dari kuliah berarti ya? Menekuni tepat di kuliah sih sebenarnya. Oke, tepat itu di kuliah. dari teman, maksudnya teman itu kayak apa ya, ngasih ikutan yuk. Dan jujur gue nggak punya handphone yang mumpuni ataupun kamera pun nggak punya sebenarnya. Terus gimana bisa mendapatkan hasil yang bagus kalau misalnya kamera nggak mumpuni atau handphone yang nggak mumpuni? Kuncinya adalah kayak ya itu, memaksimalkan handphone yang kita punya yang pertama. Pun kalau misalkan nggak punya kamera dan kita ingin belajar, ya kita coba ikutan dengan komunitas ataupun kita apa ya, ngerangkul sama temen yang punya kamera. Jadi otomatis kita akan dipinjemin, kita akan dikasih belajar dan segala macam. Dulu handphone pertama kali yang Mada pakai pada saat foto. Sebut merek nggak apa-apa ya? Sebut produk aja ya. BlackBerry gitu. Ya, Galaxy Mini. Galaxy Mini. Oh, Galaxy Mini. Oke. Iya. Itu kuliah, baru lanjut pas kuliah. Ya, BlackBerry sebenarnya. BlackBerry. Oke. Dan kalau sampai sekarang kan berarti Mada itu bilang kalau fotografi itu adalah hobi Mada sendiri gitu kan. Udah bisa awalnya hobi. Bisa yang nggak menghasilkan apa-apa, jujur waktu itu ya. Yang tidak menghasilkan apa-apa dulunya gitu kan. Nah, kalau sekarang udah menghasilkan apa manfaat hobinya dari Mada sendiri? Oke, jadi gini, kalau gue perlu tekankan ya, jadi teman-teman tuh nggak perlu apa ya, worry atas alter egonya, maksudnya alter egonya. Jadi kita ngomong alter ego, jadi setiap orang gue yakin pasti punya alter ego, tapi ya itu tadi, ketika kita bisa memanfaatkan dengan baik alter egonya kita, misalkan kita mempunyai hobi yang bisa kita tekuni, yang nggak apa-apa, kita awal-awalnya pasti karena suka dan nggak berharap untuk menjadi sesuatu, ya udah it's okay karena kita suka. Tapi lama akan kelamaan udah bermain dengan hati dan senang. Akhirnya kalau udah senang, akhirnya apalagi kita mendapatkan sebuah apresiasi itu nggak hanya sekedar dari ucapan, akhirnya juga menjadi apresiasinya lebih ke materi, dan itu akhirnya kita lebih fokus nih untuk menekuni hobinya kita, dan akhirnya bisa menghasilkan sesuatu nantinya seperti itu. Gitu. Jadi awalnya itu tuh sahabat tuh dengerin, awalnya itu jangan terlalu berharap
atas hobi ini gitu. Karena kalau misalnya berharap berarti kan ada sesuatu kan. Nah, nanti ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan kita. Ya nggak sih? Jadinya masalah nantinya. Jadinya masalah. Tapi kalau misalnya kita benar-benar melakukannya dengan ikhlas, benar-benar karena dari hati, karena memang benar pengen senang fotografi gitu kan. Nah, nanti hasilnya akan lebih baik lagi seperti itu. Cakep nih. Dan next nih, kalau pas pandemi kayak gini kan pasti namanya job-job foto dan segala macam off-air udah pada susah ya. Karena ya banyak lah ya macam-macamnya gitu loh. Harus ada izin inilah itulah segala macam. Dan pasti ini rata-rata fotografer, model segala macam itu pada nyobain virtual fotografi. Iya, iya. Nah, kemarin Mada sempat ikutan nggak? Pas lagi setelah PSBB ya, berarti ya? Iya, pas PSBB tahun kemarin. Jadi semua orang pada ya join the hype virtual fotografi. Dan gua pun masih cenderung masih apa ya, baru lah, masih baru, kita pun masih baru. Dan kami pun kan di visual project kan ya kaget dengan wah ini kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita tetap harus bisa berkreasi. Akhirnya ya udah nyobain lah namanya virtual photoshoot melalui entah itu ya data WhatsApp ataupun banyak lah segala macam untuk dijadikan sebuah apa ya, sebuah objek untuk kita ambil foto. Dan waktu itu jujur gue sama istri jadiin modelnya aja. Gue sama istri dijadiin modelnya untuk didirect sama teman-teman. Jadi lebih ke olah apa ya, lebih olah ke direct sih sebenarnya. Jadi kan kalau ngefoto kan gitu-gitu aja ya. Maksudnya kita ngefoto si objeknya, si handphonenya itu. Tapi kita sebagai as a team kita untuk mencoba untuk ngedirect. Jadi teman saya yang di kantor, teman yang di rumahnya masing-masing itu ngedirect, dah coba posisikan seperti ini. Oh, dah coba keningnya ketemu kening seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi ada apa ya? Ada latihan tersendiri jadinya. Ada latihan tersendiri untuk nge-build tim jadi lebih bagus lagi sebenarnya. Itu sih yang jadi pokoknya kita ketika virtual photoshoot sih sebenarnya. Tantangan dari virtual photoshoot itu apa? Dari sisi fotografernya. Kalau tadi kan dari sisi model nih. Iya, kita harus geser-geser kamera, terus harus segala macam ya. Tapi kan gimana caranya foto tapi dari kamera? Jadi kayak ini kamera, ini difoto lagi gitu. Yes, ada yang pakai screenshot. Jadi ya kita ngefoto bisa, kita screenshot bisa. Tapi dari hasilnya bisa maksimal gitu ya, nggak blur. Nah, itu permasalahannya adalah iya kalau memang koneksi kita, jaringan kita bagus, itu akan mempengaruhi kualitas si gambarnya itu. Sebenarnya itu doang sih yang jadi permasalahannya ketika virtual photoshoot. Yaitu, jadi dan kemudian cara untuk mengatasi supaya nggak blur dan hal-hal lainnya tuh apa tipsnya? Koneksinya yang bagus ya pasti, koneksi yang bagus. Terus kemudian jangan terlalu banyak objek sebenarnya. Jadi memang fokus kepada, maksudnya objek di sini tuh apa ya? Misalkan nih fotonya bertiga nih, modelnya bertiga atau berempat. Jadi padat banget kan, handphone kan ukurannya segitu kan ya. Jadi padat banget jadinya. Dan kemudian berusaha untuk memainkan komposisi sebenarnya. Komposisinya seperti apa. Jadi nggak terlalu banyak ekspor sebenarnya. Nggak terlalu banyak ekspor, tapi kita cuma bermain komposisi. Misalkan ada yang di depan, ada yang di belakang, terus ada yang sebelah-sebelahan, seperti itu. Yang maksudnya ya memainkan komposisi yang minimalis sebenarnya sih. Dan kalaupun sendirian, kita bisa lebih ke angle-nya dalam artian jadi kan kalau sendiri bisa langsung aja handphonenya kita pegang seperti itu, mau dari angle bawah ataupun atas, ya itu tergantung pintar-pintarnya si fotografer yang ngedirect sebenarnya. Seperti itu sahabat. Jadi mungkin next dari coba kali ya tips-tips dari Mada. Oke, sekarang kita penasaran dong, nonton sahabat di rumah juga penasaran nih Mada. Mau lihat hasil-hasil foto dari handphonenya Mada. Wah, biar sekalian kasih lihat nggak basic-basicnya, terus cara-caranya gitu. Jadi Lavina udah nonton ya, jadi kayak udah dikasih latihan dulu tadi. Udah colongan. Oke, gua share dulu. Kurang lebih kita akan ngobrolin tentang bagaimana kita memanfaatkan ataupun mengoptimalkan si handphone itu. Jadi mungkin handphone berbagai macam brand ataupun produknya banyak dan kemudian speknya banyak. Jadi ada beberapa hal yang harus kita ketahui dan kita harus tetap bisa optimalkan seperti itu.
Ini sudah dijelasin sama Vina tadi, sudah biografi singkatnya, dan ini adalah beberapa foto kolase yang saya unggah di sosial media, khususnya di Instagram. Kalau dibilang soal genre itu macam-macam ya. Mungkin kalau teman-teman melihat ada cukup banyak fotografer ataupun teman-teman konten kreator yang mempunyai genre tertentu. Misalkan nih, si A suka foto humanitarian, si B suka foto minimalis, lebih ke apa namanya, ke interior seperti itu, ataupun ada ke foto makanan. Tapi kalau jujur, kalau bagi saya fotografi yang saya tekuni lebih banyak, lebih berbagai macam genre gitu. Dan karena saya suka nih, saya suka, dan ya bisa dibilang berantakan sebenarnya sih, kalau secara visualnya berantakan, sejujurnya berantakan, tapi ya cukup masih enak dilihat lah seperti itu. Tapi tone-nya semua sama ya, jadinya Tone-nya, nah itu ada yang kawinan, ada yang makanan, ada yang ini dapat segala macam, tapi nyambung gitu loh. Kurang lebihnya itu kunci agar foto-foto teman-teman terlihat enak di Instagram itu, kita nggak usah terlalu banyak menggunakan berbagai macam tone. Ini yang saya gunakan pun tone-nya cuma itu aja di VS Code. Saya menggunakan VS Code, nggak pakai Lightroom. Jadi tone-nya cuma itu aja. Kurang lebih saya pakai 6 tone yang berbeda, tapi 6 tone ini saya gunakan untuk kondisi-kondisi tertentu, misalkan outdoor itu apa, indoor itu apa, dan makanan itu apa, seperti itu sih kurang lebih. Jadi kurang lebih enggak ini semuanya cuma 6 tone. 6 tone rata-rata, so far 6 tone. Oh, tapi warnanya bisa sama gitu ya, cakep. Ya, itu. Jadi kita harus menekankan nih kepada teman-teman, misalkan ya, oh, Vina sukanya tone-nya yang apa, misalkan ke warm, ke hangat, ataupun ke yang warna-warna dingin, itu bisa kita mainin aja sih sebenarnya. Untuk secara terlihat kasat mata, tone-nya sama sebenarnya. Ini kalau mungkin Vina lihat, kurang lebih warnanya akan lebih kecoklatan dan hijaunya lebih ke mati warnanya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan sebenarnya ketika membuat si sosial media teman-teman Instagram terlihat lebih menarik sebenarnya. Gitu. Kita lanjut. Nah, ini adalah kita akan ngebahas tentang basicnya dulu nih. Kalau ngomongin soal, jadi gini, ada cerita menarik ketika belajar fotografi. Jujur, waktu itu lebih banyak menggunakan kamera sebenarnya waktu itu. Gue belajar fotografi, saya belajar fotografi itu malah belajar dari kamera dulu. Apa ya, lebih ke susahnya, langsung ke susahnya. Habis itu ketika dikasih tahu sama teman, komposisinya harus seperti ini, shutternya harus seperti ini, akhirnya pusing kan. Oh, oke, saya langsung beralih ke handphone. Oh, ternyata kalau di handphone ini kita nggak perlu f-nya berapa, kemudian shutter speed-nya berapa, kita cukup cepret aja. Tapi cepret ini kita harus tahu nih basic-basicnya apa aja sih. Nah, ini kita akan ngebahas tentang basic mobile fotografinya. Nah, ini adalah tadi kita udah bahas sama Vina. Vin, handphone pertama lu apa nih? Handphone yang ada pertamanya nih apa nih? Nah, kalau gue dulu handphone pertama yang gue pakai yaitu tadi Galaxy Mini, itu tahun 2009 dan untuk sosial media Instagram pun masih belum optimal. Instagram pun masih pakai efek-efek yang Polaroid seperti itu, dan Instagram pun lebih ke iOS selfies gitu ya. Kalau di Android masih kurang gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi lambat laun akhirnya belajar, dan handphone pertama gue adalah si iPhone 5S nggak salah. Ya, iPhone 5S sampai buluk, sampai udah pecah-pecah, dan akhirnya kembali lagi naik lagi ke 6S. Nah, di 6S ini sangat panjang perjalanan, sangat panjang, sehingga gimana caranya gue mikirin gimana caranya si handphone yang saya punya ini bisa menghasilkan sesuatu, si handphone yang saya punya ini bisa mendapatkan sesuatu yang akhirnya gue bisa upgrade lagi nih untuk ke yang mungkin yang generasi yang terbarunya seperti itu. Sampai kalau bisa ya siapa tahu bisa berkolaborasi dengan brand sebelah gitu seperti itu. Dan itu adalah milestone ya. Setiap orang punya milestone-nya masing-masing. Nah, itu seperti itu. The best camera is the one in your hand. Jadi kamera ya, kalau kita ngomongin tentang handphone ya, kamera adalah di handphonenya teman-teman masing-masing seperti itu.
Dan kemudian kenapa sih kita menggunakan handphone? Ya mungkin tadi kata Vina, mungkin 98% orang udah kemana-mana pakai handphone. Iya. Ya bahkan setiap menit pakai handphone, kita mau tidur pun ngecek handphone seperti itu. Bisa jadi kalau sedikit-sedikit kita mungkin selfie atau ngapain, berbagi cerita di Instagram Stories. Nah, karena itu tadi sangat mudah digunakan, terus kecil. Nah, kecil dan apa ya, cukup sangat apa ya, cukup ramah lah di kantong. Ini yang membuat kita ketika jujur kalau saya apa ya, nge-treat foto di misalkan di pasar atau di mana, lebih suka cenderung pakai handphone daripada pakai kamera. Karena kalau pakai kamera kan apa ya, terlihat kayak gimana seperti itu kan, dan bentuknya kan lebih besar kan. Tapi kalau pakai handphone ya sekali jepret langsung dimasukin ke kantong, jadi lebih enak ketika mengambil momen tertentu. Dan kemudian kita komposisinya nggak terbatas nih kalau pakai handphone, mau jongkok kayak mau seperti apa pose-posenya, itu bisa kita olah lagi dan bisa langsung kita edit, bisa kita gunakan foto dan video sekaligus, dan langsung kita bisa share di sosial media saat itu juga. Karena kalau pakai kamera kita harus pindah lagi, kita pilih lagi, terus kemudian kita buka aplikasinya, masih ribet lagi kan. Tapi kalau pakai headphone kita bisa langsung share di sosial media. Nah, ini adalah 5 basic mobile fotografi yang harus teman-teman tahu. Yang pertama, nah ini saya ambil ya. Jadi handphone-nya. Jadi teman-teman harus menggunakan shoot high quality. Jadi setiap handphone yang yang punya teman-teman, coba dicek, pastikan ada settingannya. Itu ada beberapa pixelnya, coba teman-teman cek. Itu yang akan mempengaruhi kualitas dari handphone itu tersendiri. Misalkan nih teman-teman ngefoto, kayak contoh saya ini ngefoto di atas apa namanya, sepeda yang di kayu, tapi tetap fokus nih. Selain high quality, jadi teman-teman bisa nge-reduce image blur. Jadi kita fokusin untuk ke objek tertentu, misalkan seperti itu. Dan yang kedua, turn off digital zoom. Jadi nggak boleh nih ngezoom pakai di layar, ini nggak boleh. Kecuali ya, si handphone tersebut sudah ada beberapa lensa. Misalkan nih lensa wide, lensa normal, lensa zoom, sampai lensa tele. Nah, itu boleh digunakan untuk jadi kalau misalnya kita kan biasanya tuh handphone ya, terus di zoom tuh, di pinch mungkin gitu. Kayak ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu malas maju, akhirnya di zoom aja gitu kan. Jangan lo gitu, Bin. Jangan lo gitu juga ya. Salah ya? Nggak bisa ya kayak gitu ya? Kalau bisa, maju aja, maju mendekati si objek yang akan kita foto. Kalau bisa ya. Kalau bisa seperti itu. Kalau misalkan nggak bisa, ya berarti. Atau kalau nggak kan, kalau di iPhone tuh ada tulisannya 1, 2, 3 gitu. Ada pilihan. Nah, itu bisa digunakan sebenarnya. Oh, itu bisa ya? Bisa digunakan. Kalau misalkan di Android, misalkan di Samsung ataupun di Xiaomi atau apa, itu bisa ada pilihannya. Tapi kalau mohon maaf nih, kalau nggak ada, jangan sekali-sekali di zoom. Itu udah pasti blur, udah pasti pecah nih nantinya. Nanti kayak ibu-ibu dari ini. Oke. Dan kemudian ini yang sepele tapi bisa dimanfaatkan nih. Turn on grid system. Jadi grid system tuh ada garis-garisnya tuh. Hari ini ada garis 9 garis. 9 kolom. 9 kolom itu yang akan mempengaruhi kita untuk ngambil komposisinya sebenarnya. Misalkan nih, jadi garisnya itu simetris atau enggak. Banyak tuh kan? Ya, itu harus dinyalakan. Saya pun dinyalakan untuk mengetahui komposisinya akan seperti apa. Ini garisnya simetris atau enggak, seperti itu. Itu sepele tapi berguna banget untuk kita belajar. Kalau misalkan udah jago nih nanti, ya udah kamu nggak usah pakai grid, pasti udah tahu nih, mata kita udah langsung, oh ini simetris, oh ini kurang kayak gini, seperti itu sih kalau udah jago ya nanti seperti itu. Jadi tujuan mengaktifkan si grid ini itu supaya kita terbiasa dulu ya dengan komposisi framingnya kayak gitu-gitu. Betul banget. Nanti kita akan lihat nih di foto-foto yang saya share nanti di presentasi ini. Dan kemudian nih
jangan sampai nih kayak misalkan nih mohon maaf misalkan nih tiba-tiba ngefotonya kayak modelnya mohon maaf kayak misalkan gini gini gini. Nah, ini juga akan mempengaruhi si kualitas dari foto yang kita ambil. Jadi kalau bisa jangan sampai tremor nih tangan, tremor misalkan nih ngefoto siapa nih? Ngefoto artis ataupun ngefoto Pak Presiden atau apa gitu. Tremor duluan nih. Jadinya si fotonya akan ngeblur nantinya. Jadi usahakan steady mungkin. Ini contoh ini beneran teman saya nih ngefoto kakinya doang pakai dua tangannya, dua seperti ini kondisinya. Jadi itu untuk apa ya? Untuk mengoptimalkan si handphonenya kita untuk meningkatkan kualitas dari foto-foto yang kita ambil sebenarnya seperti itu. Jadi kalau misalnya memang ada tremor nih bawaan gitu ya, kan nggak ada yang bisa dilakukan betul. Nah mungkin bisa pakai apa sih? Pakai ini apa namanya gimbal ataupun pakai monopod aja bisa. Monopod kali ya. Monopod bisa. Dan kemudian ya kalau misalkan satu ya harusnya dua-duanya. Gue paling seringnya dua-duanya sih sebenarnya sih. Gitu. Seperti itu. Jadi kelima elemen ini teman-teman harus catat dan harus pahami dan kemudian terapin berulang kali, latihan terus. Gue yakin pasti hasilnya maksimal sih sebenarnya sih. Seperti itu. Coba tolong di capture guys. Di capture. Kalau malas ngetik guys, oke. Oke, kita lanjut. Nah, ini nih yang teman-teman boleh nanti di kolom komentar ditanya ini pengambilan seperti apa. Kalau misalkan Vina tiba-tiba mau nimbrung, ini fotonya caranya gimana nih gitu. Ini adalah contoh nih mobile photography inspiration yang fotonya sebelah kanan ini adalah foto tangan anak saya, anaknya si Danis itu. Gimana caranya ngefoto ini biar bisa tetap kayak terlihat unik, terlihat kayak lucu deh gitu. Nah, sebelumnya gue tata dulu nih, si mainannya gue tata dulu. Gak mungkin dong gue taruh tangan anak gue, ya pasti udah tangan udah gini-gini, udah berantakin ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi mainannya udah gue tata dulu, tapi yang sebelah bawahnya itu ada ruang kosong buat dia rebahan, seperti itu. Buat dia rebahan, baru... Jadi itu tangan anaknya tuh lagi gini ya, lagi tiduran? Yes, lagi rebahan aja sebenarnya. Lagi rebahan, tiduran gitu. Nah, otomatis kan dia tangannya kan terlentang gini kan. Nah, udah tinggal kita ambil dari atas, cepret. Udah deh. Tapi kita udah tahu nih komposisinya. Ada ruang kosong untuk di tengah-tengah. Ya, yang tadi, yang gue bilang tadi, ada grid sistemnya seperti itu. Itu yang kita manfaatkan sebenarnya. Jadi ini kan kalau misalnya anak bayi itu dia ada blind spot ya, sahabat. Jadi sebelah sini tuh dia nggak bisa begini karena masih belum bisa bangun kan. Jadi mungkin di daerah yang aman tuh ya mungkin aman kirinya. Yang nggak bisa diberantakin sama dia gitu maksudnya. Begitu. Ini hal yang ya itu tadi ketika gue ada punya bayi, ada challenge tertentu nih gimana tetap fotonya tetap apa ya gemesin, tetap bisa dibilang estetik lah seperti itu. Ya itu tadi seperti itu. Lucu-lucu. Ini kayaknya kayak lagi mau sweet gitu ya. Betul. Oke, ini lanjut nih. Ini hal yang paling sering ini ada video yang gue tag kemarin. Nah, ini adalah beberapa contohnya yang gue ambil flat lay. Flat lay itu mengambil foto dari atas nih. Jadi ada dua metode. Ada dua metode ketika teman-teman mengambil flat lay dari atas. Contoh yang pertama, gue tata dulu si komponen yang mau gue flat lay, misalkan makanan. Nah, rata-rata bentukannya adalah sekali lagi nih, kalau teman-teman sering melihat foto-fotonya Mada, kalau makanan pasti komponennya akan zigzag. Maksudnya zigzag itu kita ambil contoh foto yang makanan yang nomor 1, 2, 3, nomor 3 nih, yang nomor 3 yang ada daunnya. Itu saya ambil zigzag. Jadi mulai dari pisau sama garpunya, piring kanannya, bawahnya sampai ke bawahnya lagi itu lebih ke zigzag. Jadi ketika di foto dari atas tuh terlihat enak sih sebenarnya seperti itu. Oh, oke. Jadi maksudnya adalah satu misalnya angle-nya adalah vertikal kayak gini nih. Begini ya misalnya ya. Oke. Terus gini kan. Kita dari sini ke sini, ke sini. Oh, zigzag itu menata komponen si. Oh, menata komponennya. Yes. Oh, ini itu. Mulai dari itu lihat. Terus piring, terus dessert kayak gitu ya? Yes, itu. Jadi kelihatan lebih ada ruang kosongnya dan terlihat lebih
apa ya, ada negatif space-nya, itu sih yang bikin enak sih sebenarnya. Dan kemudian untuk mungkin enggak, gimana? kita tuh kurang kepikiran gitu kalau misalnya mau foto makanan yang sebagus ini, itu dibutuhkan ada sedikit efek daun-daunan gitu kan. Kadang kan kita cuma mikirin hanya piring, kalteris, dan makanan dan meja gitu. Yes. Padahal ada elemen lain di luar sana yang bagus nih kalau dimasukin ke dalam foto ini gitu. Iya gitu. Jadi teman-teman tinggal mengeksplorasi sebenarnya sih apa yang ada di lingkungan kita. Kalau misalkan waktu itu kita lagi di tempat makan ataupun lagi di rumah, kalau mau minimalis pun bisa. Dan ini tadi gue mau bahas tadi ada 2 metode untuk teman-teman mengambil foto flat lay. Yang pertama, ada yang ada di video itu, jadi kita tata dulu nih, kemudian kita foto dari atas. Nih, foto-foto dari atas. Yang kedua, ini lebih advance lagi. Advance itu dalam artian teman-teman, ini kan gue duduk si objek makanan misalkan nih gue bawa kopi, fotonya dari atas gini nih. Udah ini pakainya pakai timer. Jadi pakai timer misalkan 10 detik kita angkat foto gini. Pernah ngeliat nggak foto yang kelihatan selonjoran kakinya seperti itu dari itu atas? Timer ya? Itu di timer dari atas gini. Jadi gini bentukannya. Nah, gitu. Seperti itu. Jadi pasti akan banyak trial dan error untuk mengambil foto tersebut sebenarnya. Oh, oke. Jadi kalau misalnya lagi-lagi ala-ala mau chill gitu kan, begini, Yes. Kita pakai timer ya, nggak langsung foto gitu. Iya, seninya di situ sih sebenarnya. Oh, kadang-kadang nggak pas, kadang-kadang harus ke kanan, ke kiri. Kita soalnya nggak ngelihat kan, satu-satunya yang gue bisa ngelihat adalah kita kayak selfie gitu. Jadi si kameranya tuh ngadep kita, layarnya. Iya, betul. Jadi ya itu tadi seninya adalah di situ. Kita gimana caranya si objek yang ada di tangan kita sebelah kiri itu bisa ke foto dengan baik, dengan komposisi yang baik. Itu adalah seninya di situ sebenarnya, di flat lay. Ya itu skill lah ya. Ya. butuh latihan di sana. Dan satu lagi kalau mau teman-teman kayak lebih ke organize, misalkan nih ada ya contohnya yang nomor 2 itu kan gue menata kartu-kartu seperti itu, dan yang terakhir seperti itu. Jadi di sini juga flat lay itu adalah seni kita mengorganize si komponen-komponen ataupun elemen-elemen yang ada mau kita foto untuk terlihat rapi, terlihat lebih menarik lagi sih sebetulnya seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu untuk di flat lay ya. Jadi kemudian kita lanjut lagi nih. Ini yang paling simple karena simplicity foto. Jadi kita mencoba untuk meng-capture yang ada di sekitar kita lebih ke bisa dibilang minimalis lah, minimalis. Dan nah ini adalah contoh nih. Gue mau coba sharing kepada Vina. Ini misalkan nih, kalau gue pakai grid system. Nah, kita ambil contoh nih foto yang ada di bangunan yang ada di Solo nih. Si kubahnya itu berarti posisinya di mana, Vin? Kalau kubah berarti di bawah. Ini maksudnya ini enggak sih komposisinya kalau gue aktifin di grid sistemnya berarti di tengah-tengah kan? Di kotak tengah kan? Nah, itu jadi gunanya grid system itu adalah untuk nge-capture komposisinya mau di mana nih si objek mau kita capture seperti itu. Dan contohnya misalnya kalau misalnya gue foto si kubah ini, gue tidak akan foto langitnya. Oke. Jadi kayak kalau lo tuh bisa gitu, kayak misalnya tuh ada langit dan itu kan kubahnya warna biru gitu. Lo tuh bisa tuh ngambil langitnya gitu, jadi masuk ke dalam satu frame gitu loh, dijadikan menjadi satu objek. Jadi langit itu tuh bukan foreground, ngerti nggak sih, kayak itu tuh bagian dari kubah ini loh, seolah-olah seperti itu di foto ini. Kalau misalnya gue kan gue enggak, kubahnya doang gitu, jadi nggak ada estetiknya. Ya itu, jadi nah itu yang ada di foto-foto ini kurang lebih menggunakan yaitu tadi komposisi. Misalkan nih foto di pantai itu ada sebelah kanan paling bawah ada perahu, berarti otomatis kan di gridnya gue adalah fotonya si perahunya itu ada di paling ujung nih di grid sistemnya. Nah itu yang bikin kita, terus kemudian ada framingnya di situ dikasih pemanisnya adalah si pohonnya yang menjuntai ke lautnya. Itu juga akan
membuat foto terlihat lebih enak lagi seperti Nah itu. itu, kalau misalnya gue fotoin laut begini, pohonnya kagak gue foto. Iya kan? Ini emang enggak deh, emang gak bakal bakat nih begini nih. Ya pasti foto lautnya doang, mana aja kepikiran gitu kan, pasti dia ganggu nih. Malah justru gitu, dia bisa dipotong gak sih nih pohonnya? Iya, ya itu sih. Itu kayak misalkan nih yang di sebelahnya. Ini gue waktu itu ngefoto di kayak Brown Canyon-nya, kalau di Semarang itu Brown Canyon. Ini waktu itu gue di Uluru di Australia, itu adalah semacam orang itu hiking. Kalau mungkin nggak ada objek orangnya, misalkan orang nggak cuma jalannya doang, itu mungkin terlihat biasa aja. Tapi karena ada sosok orang yang sedang berjalan, dan apa ya, kayak hamparan luas, kemudian ada orang yang sedang berjalan, itu kayak wah ini pasti perjalanannya panjang kan, dan kemudian ini panas, dan apa ya, itu sudah memberikan sebuah message kepada si audiens untuk melihat si foto ini itu. Jadi mendeliver suasana itu dengan baik sih melalui fotonya itu sebenarnya. Benar, kalau benar sih. Ya, dari semua foto lo ini kan gue jadi tahu nih, bukannya gini ya, bukan tahu ya, kayak udah pasti tahu dong di sini ini panas, tapi jadi bisa ikut merasakan apa yang ada di dalam foto itu. Betul. Jadi misalnya kayak di laut gini kan, laut kan panas nih kan, tapi bukan hanya sekedar foto, karena dalam foto yang lo punya ini, itu di sini gue bisa merasakan oke, ini panas memang di dalam laut, misalnya foto laut ini panas gitu, tapi ada efek daunnya, jadi ternyata panas tapi ada sisi ademnya nih, kita bisa ngadem di sini. Gue tuh jadi ikut bisa merasakan apa yang lo foto gitu. Kayak misalnya ini gersang banget nih, panas, bawahnya banyak pasir-pasir. Jadi gue bisa ngerasain, panasnya kayak gini, gersangnya kayak gini. Seolah-olah seperti itu. Jadi lo tuh membuat foto ini tuh seolah-olah berbicara, dan gue jadi ikut ngerasain gitu apa yang lo foto. Ya, kurang lebih jadi seperti itu. Jadi foto itu usahakan untuk bisa mendeliver message sih sebenarnya, message. Tidak hanya kepuasan dari sang fotografer ataupun yang ngefoto, tapi juga kita bisa mendeliver message kepada si audiens ataupun yang melihat foto kita sebenarnya seperti itu. Oke, next. Kita lanjut ya. Kemudian, nah ini yang suka jongkok-jongkok, mainan squat, mainan ya apa namanya, otot paha nih ini. Jadi usahakan cukup apa ya, bikin pegel kadang-kadang. Untuk mendapatkan momen tertentu kita harus jongkok. Jadi kameranya teman-teman kalau bisa ngefoto low angle ini, bukan kita kamera seperti ini, tapi kalau bisa dibalik ya. Baru kenain si datarannya kayak gini nih. Nah, datarannya seperti ini. Ya nggak usah nempel banget seperti ini. Dan itu juga akan memberikan sebuah apa ya, message tertentu, efek. Misalkan nih, kita ambil contoh nih, ada orang yang ambil BW dia, orang berusaha untuk sampai kepada si pesawat itu kan, dengan melintasi jalanan yang licin, hujan seperti itu, dan itu juga akan memberikan sebuah message tertentu sih sebenarnya. Dan kalau misalkan kita ngefotonya angle-nya berbeda, juga akan memberikan sebuah message yang berbeda seperti itu. Nah, dan ini juga akan apa ya, jadinya kita punya perspektif tersendiri sih terhadap objek yang akan kita foto nanti seperti itu. Dan lebih cenderung kayak misalkan di contoh nih, gue itu waktu itu lagi hiking, ya ada bebatuan gitu. Memang bebatuannya segede itu sih, segede itu, dan orangnya terlihat kecil. Jadi kayak apa ya, pesan yang pengen kita sampaikan adalah kamu berada di dalam sebuah kayak ruang yang segitu besarnya, dan kamu di visual itu ya kamu terlihat kecil, dan kamu berusaha untuk menuju ke suatu tempatnya itu. Nah, itu juga jadi sebuah message sih ketika teman-teman mengambil low angle-nya seperti itu. Kita bisa mainin sama misalkan kalau teman-teman pasti akan ramah dengan background, itu air yang kita siram ada misalkan air hujan, ataupun kita buat air, genangan air, kita foto, kita juga akan bisa membuat perspektif, misalkan terlihat refleksi dari si objek yang kita foto yang lewat di iya benar sih, benar. Ini refleksinya kadang-kadang kan kalau pakai handphone agak susah tuh ya, cara ngakalinnya ada nggak? Kalau malah lebih mudah pakai handphone sih daripada pakai kamera, karena kan kalau di handphone kan
kita tinggal balik aja kan, dan kemudian kita bisa pakai refleksinya, pakai ya air aja, misalkan kita air botol kita tumpahin di jalan dikit, kita ambil, itu udah jadi refleksi. Ataupun handphone yang kita punya, misalkan gini, kita foto gini, itu juga jadi refleksi, si layar belakangnya si handphone itu juga bisa jadi refleksi ketika kita foto. Oke. Jadi kalau gear yang dijadikan konten apa aja dong? Ada selain handphone tentunya. Selain handphone, ya handphone sih sebenarnya. Selain handphone, maksudnya gear-gear, apakah mungkin ada kaca? Kan kadang pakai kaca atau mungkin itu kalau kaca gue seringnya pakai kamera sih, plastik, kaca itu rata-rata buat kamera. Tapi kalau di handphone, kalau handphone nggak bisa ya? Handphone ya itu tadi, ketika teman-teman punya handphone yang bisa kayak misalkan modenya mode portrait, jadi kan handphonenya kan akan berusaha untuk buat apa ya namanya, ngeblur belakang. Ya, ngeblur belakangnya. Nah seperti itu bisa pakai, teman-teman bisa pakai plastik, otomatis kan semacam kayak moody dreamy, seperti itu bisa sebenarnya. Itu bisa. Oke, next. Oke, kita next. Nah ini nih apa ya, bayangan-bayangan lucu kalau teman-teman, bayangan-bayangan lucu. Jadi teman-teman bisa bermain shadow, bisa bermain bayangan, jam-jam kayak saya capture ini kurang lebih di jam-jam pagi hari. Kalau yang ranting-ranting ini yang nomor 3 itu di siang hari sih, sebenarnya lihat aja si matahari jatuhnya. Jadi kalau anak zaman sekarang ngomongnya golden hour. Golden hour, betul sekali. Itu ada yang pertama itu sore, yang kedua itu nggak salah pagi hari sih sebenarnya. Jadi itu momen-momen teman-teman ketika nge-capture itu bagus banget sih. Kalau untuk ngambil foto, bisa dari apa namanya, postur tubuhnya, terus kemudian ada tangan doang, ataupun kita bisa bermain dengan bayangannya. Misalkan nih kalau saya capture si istri juga apa namanya, pepohonan, ranting-ranting, itu juga akan memberikan sebuah message lah, ataupun perspektif tersendiri terhadap sebuah visual yang kita hasilkan nantinya. Tapi emang seni ya. Kalau misalnya gue nih yang ada di tembok itu ada coak dikit, jangan dong, jangan di sini, mending ke tembok yang bagusan, semua yang udah di semen, jangan yang coak. Iya kan sih? Betul. Ya itu tadi. Lu dari rumah deh, iya kan? Lu pasti kalau kayak gini-gini, enggak deh, kurang bagus. Ternyata itu coak itu bisa menjadikan foto lo tuh bagus dan estetik tuh, lihat tuh. Itu lihat tuh. Contoh nih, ada yang gue foto yang paling terakhir, kaki gue panjang nih kan, itu benar-benar gue nabrakin ada cahaya matahari yang benar-benar posisinya waktu itu jam 4 sore deh, kalau nggak salah jam 4 sore itu langsung mataharinya tuh langsung apa namanya, nabrak gitu, terlihat kita kakinya panjang tinggi gitu kan, itu jadi sebuah perspektif tersendiri itu, dan melihat orang bertanya-tanya caranya gimana ya, itu kok bisa kakinya panjang ya, seperti itu. Jadi harus ngikutin arah si matahari dong ya, nembak. Ya, ditabrakin dari, misalkan matahari dari belakang menabrak badannya kita, dan akhirnya kita bisa merefleksikan si bayangan kita di jalan. Kalau pakai timer bisa kan? Maksudnya pakai timer gimana nih? Kalau pakai timer kan kadang gini, yang handphone itu suka otomatis fokus gitu loh. Jadi pernah tuh kalau pakai timer dia jadi ngeblur. Oke. Jadi gini, dia fokusnya ke bendanya gitu atau kemananya gitu. Oke. Jadi gini, tadi kan gue bilang kan reduce image blur. Jadi usahakan ya kalau pakai timer pun, jadi kan kita lebih ya gunanya memang kalau mau pakai timer bisa. Tapi kalau kita mau fokus misalkan nih, fokus kepada apa bayangannya kita, ya kita harus ngelok aja sih. Kalau bisa di tap layarnya, ditekan lama, di lock. Nah itu kita turunin nih. Jadi gimana nih mas biar cahayanya pekat nih? Ya itu brightness-nya diturunin. Ketika di lock, ataupun ya kalau misalkan siap handphone beda-beda. Kalau misalkan di iPhone turunin ke bawah, kalau mungkin di Android geser ke kiri. Nah itu untuk menurunkan si brightness-nya, seperti itu. Akhirnya cahayanya pekat nantinya. Itu bisa di lock ya ternyata bisa ya. Jadi kalau diturunin itu bisa nge-lock. Jadi
pas kalian ke sana, misalnya udah masuk ke frame, dia nggak otomatis brightness-nya nggak otomatis naik lagi. Jadi pas Iya, situ di doang lock, kan? terus turunin aja kalau di iOS, turunin aja kalau di Android bisa digeser ke kiri untuk dapetin apa namanya bayangan yang pekat seperti itu. Oke, next. Next, nah ini nih buat teman-teman, ya kalau gue kan pakai kacamata, jadi dulu kalau ngefoto suka kayak rada ngeblur kayak itu ya pakai kacamata. Ya ini gunanya grid sistemnya yang ada di handphone itu membuat fotonya kita itu misalkan ya gue mau ngambil foto yang simetris, ada garis-garis tertentu yang ya garis simetris itu yang membuat fotonya apa ya terlihat, kalau kata Vina sih ya, terlihat Instagramable ataupun yang iya dong. itu tadi kita gunakan garis-garis yang simetris, garis yang horizontal seperti itu, horizontal ataupun vertikal itu jadi fotonya kita lebih bagus lagi, dan kita teman-teman bisa ngelihatnya pasti akan ada garis horizontal yang melentang seperti itu. Dan di sini gue coba pakai beberapa ada di outdoor ataupun ada di indoor, itu kurang lebih hampir sama. Jadi harus simetris gitu ya, itu makanya gunanya si grid gitu tadi. Dari semua foto ini yang genre yang paling Mada suka tuh apa sih? Sebenarnya jujur gue sukanya lebih ke ini sih, lebih ke arsitek sebenarnya sih ya, sejujurnya. Arsitek ya? Iya, jadi kayak ngefoto ada bangunan seperti itu suka sih. Tapi nggak menutup kemungkinan di alam juga suka. Tapi kan kalau apa ya, kalau pandangan gue pribadi, kalau di kita berada di kayak bangunan tertentu kan, kita kan bisa bereksplorasi nih. Tapi kalau di alam itu kan pasti kan ya apa ya gitu-gitu aja sih jatuhnya kan. Iya. Ya gitu aja jatuhnya, seperti itu sih. Oke, next. Nah, ini adalah kita membuat foto seolah-olah kita berada di dalamnya, kita bisa melihat jauh ke titik tertentu. Jadi ada satu titik fokus yang teman-teman melihat nih, misalkan nih ada matahari terbenam di barat nih, di laut seperti itu. Kita akan melihat sunset itu kayak wah indah banget ya, wah damai banget ya. Serasa seolah-olah kita berada di dalamnya. Nah, seperti itu. Jadi ada garis. Kalau Vina mungkin dulu pas TK suka ngegambar gunung, terus ada garis jalanan. Nah, itu kita belajar perspektif ya. Kita belajar perspektif. Kita belajar kayak kita seolah-olah menuju titik tertentu. Nah, itu gunanya sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kayak gini ngambil fotonya harus modenya zoom ya, paling jauh. Bukan zoom ya, tapi itu tadi berarti kalau kayak gitu kan berarti titiknya harus ada di tengah-tengah di grid tadi titiknya berada di tengah-tengah, itu ke tengah-tengah. Jadi gunanya adalah ada garis sebutannya garis lines yang miring gini. Nah itu gunanya kita untuk bisa fokus nih nantinya. Ada beberapa garis. Contoh nih ada yang kayak pas di Blue Boat-nya itu ada jembatan, terus kemudian ada istri saya di balai kota itu ada jalanan yang sebutannya leading lines, ada garis yang menuju titik itu. Nah itu yang membuat kita serasa kita berjalan di situ sebenarnya. Gitu. Oke, ini yang di balai kota ini kan ada motor, terus ada angkot kan? Oh itu ya yang di gedung bawah itu ya. Kenapa nggak nunggu angkotnya cabut? Nah angkotnya itu menjadi foreground-nya, jadi memang di depan. Yes, jadi foreground-nya, jadi membuat suasananya apa adanya di situ. Jadi kalau misalkan sepi banget jadinya ya kurang menarik sih. Ya ada angkot, atasnya ada rimbunan pohon, dan kemudian ada yang lalu lalang. Jadi fokusnya tetap ke bangunan itu yang center di tengah, tapi ada foreground-nya untuk melengkapi suasana yang ada di gedung tersebut sih, di kota tersebut. Oke, jadi kalau misalnya memang fokusnya adalah balai kota, terus kalau mau ada motor dan segala macamnya untuk menjadi foreground, itu pastikan jangan di tengah juga ya, jadi pinggir-pinggir aja gitu. Yes. Supaya balai kotanya tetap jadi temanya gitu kan. Yes. Oke. Gitu. Oke, next. Next ya. Nah, ini nih
pasti teman-teman ketika udah latihan terus nggak sengaja di handphone teman-teman pasti akan menemukan garis diagonal. Jadi ada garis yang miring-miring ini akan membuat perspektifnya kayak apa ya, layering. Kayak misalkan nih contoh, gue ngambil foto Hot Wheels nih, misalkan nih Hot Wheelsnya akan ada foreground sampai ada ke titik fokusnya ada yang si objeknya ya Hot Wheels yang ketiga misalkan seperti itu. Jadi akan membuat kayak wah ini semacam kayak apa ya, mobil beneran ya, kayak semacam kita ngefoto mobil beneran aja gitu. Jadi ada garis diagonal ya. Pun juga dengan foto-foto yang lain. Nah itu juga akan membuat perspektif yang berbeda. Ya misalkan nih ada yang foto saya di Ambon itu ada pantai, tapi tetap titik fokusnya adalah apa namanya, rumah-rumah yang ada di pantai tersebut, tapi dengan foreground apa namanya, si pepohonan dengan garis-garisnya itu juga akan membuat perspektif yang menarik juga sih sebenarnya. Gitu. Ya sama kayak di kafe itu. Nah di kafe itu juga ada garis diagonalnya. Seperti itu. Oke, jadi hal-hal yang sebenarnya ini kita nggak kepikiran ternyata bisa menjadikan sebuah foto yang bagus ya. Kayak aku tuh nggak tahu kalau misalnya yang menjadikan fokus itu adalah rumah, dan yang menjadikan fokus yang ini adalah garis di kafe itu adalah garis-garis diagonalnya, kayak gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak iya. Kadang kita nggak ngerti sih sebenarnya, kadang kita iya kan? Ya. Tapi kalau kita udah sering kali mencoba ngefoto gini, oh iya ya, ini ternyata ada garis diagonalnya, oh ternyata gue ngefoto simetris juga ya, seperti itu. Jadi secara nggak langsung sebenarnya kita juga akan. Iya, apalagi di kafe itu kan putih nih. Oh iya ya, garis diagonal itu maksudnya itu tangganya. Tangganya, seperti itu. Oke, next. Nah, ini yang Vina tadi yang bilang pas pantai itu tadi ada pada pantai ada pohon. Nah, itu masuknya kepada framing composition. Jadi seolah-olah si objek itu mempunyai ada bingkainya. Bingkai misalkan bingkai foto ataupun bingkai apalah segala macam itu. Itu juga akan memberikan perspektif yang menarik juga. Misalkan nih di Singapura waktu itu ada, ini kan di atasnya itu jembatan, tapi jembatannya ketika kita foto posisinya ada cahaya yang turun dari bawah, dari atas ke bawah, dan kemudian ada objek yang lewat seperti itu. Pas di tengah-tengah kita foto, menarik lah seperti itu. Jadi ada komposisi framingnya, dan kemudian ada di lorong, mungkin teman-teman misalkan di lorong pesawat nih ada. Biasanya kita ngefotonya ke atas nih. Pesawat. Iya, itu orang pesawat. Kita naik tangga pesawat. Biasanya kan kita ngefoto ke atas nih. Vina pasti ngefoto ke atas. Tapi jangan salah nih. Biasanya ada teman-teman yang ngefoto sayapnya pesawat pas di tengah-tengah lorong. Nah, jadinya seperti itu. Menarik jadinya kan? Enggak, tadi tuh gue mikirnya apa? Kayak planetarium apa sih yang belakangnya ada air-air itu loh. Oh iya, enggak itu lorongnya tangga pesawat tuh. Ternyata ini lorong pesawat. Oh iya juga ya. Oke. Nah, jadi gitu. Jadi di sini kita bermain kepekaan sih sebenarnya. Kita peka terhadap. Aku tidak peka guys ternyata. Oke, next. Kita harus peka terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi untuk membuat foto kita jauh lebih menarik, ya itu tadi. Dulu kalau zaman-zamannya masih sebelum pandemi, ya kita sering gathering bareng. Kita misalkan nih kita foto-foto hunting bareng di satu tempat, itu hasilnya bisa berbeda-beda. Padahal tempatnya sama, gear-nya sama, misalkan seperti itu, tapi fotonya bisa berbeda-beda. Karena itu tadi, kita pasti akan kepekaan setiap orang berbeda-beda sih untuk menghasilkan. Iya, karena itu POV orang beda-beda ya, point of view-nya beda-beda. Oke, next. Nah, ini paling gampang banget nih, Win. Tapi gampang banget, tapi butuh kepekaan juga. Nah, ini beauty in the details. Nah, ini simple, tapi apa ya, kayak oke, menarik gitu loh. Jadi ini jeruk nih, gue waktu itu lagi ke supermarket, jadi ngelihat masnya lagi baru menata jeruknya, kayak wah masnya bagus nih natanya, ada garis diagonalnya seperti itu. Ketika difoto jeruknya garis diagonal, oh iya ya. Nah jadinya bagus kan. Oh oke. Dan kemudian nih ada tetesan, ini Vina ngelihat nih yang tetesan air hujan itu posisinya di mana nih? Pesawat. Enggak, ini di mobil. Jadi gue waktu itu lagi ada di travel. Posisinya gue adalah di duduk paling belakang. Travelnya kena hujan, dan itu pas waktu itu lagi di tol. Dan kemudian gue ngelihat di belakang tuh lagi ada sunset ternyata. Oh gitu. Soalnya itu kayak sayap pesawat ya. Iya itu. Jadi Oke.
Oke, jadi di sini Dan tuh ini mesti mikro banget dong ini lensanya. enggak harus. Jadi bukan mikro ya, tapi kita mendekatkan si kamera, kita harus mendekatkan kepada si objeknya itu tadi. Kalau misalkan nih kalau si ada tension air ataupun embun, ya berarti otomatis kita harus posisi seperti ini. Ini daunnya kita harus kayak gini nih posisi seperti itu. Oke. Jadi ada beberapa objek tertentu kalau misalkan suka teman-teman mikro, ya itu tadi foto-foto mikro, ya kita harus melihat nih apa ya, tekstur ataupun ornamen-ornamen tertentu yang menarik untuk kita capture seperti itu. Mas, aku mau nanya dong, mau nanya. Ini yes. Kalau misalnya kalau kayak gini kan kebetulan dapat pencahayaannya bagus ya. Kayak ini nih, ini jeruk dapat tumben-tumbenan di supermarketnya, cahayanya mumpuni gitu kan. Kagak ada, waktu itu kagak ada supermarket ya gitu-gitu aja sih sebenarnya. Terus ini berarti ngedit dong? Iya diedit, nah itu terus tadi. Juga nih, daging juga diedit? Diedit. Kok pasti kayak putihnya rata gitu ya? Kadang kan filenya tuh pasti mentah sih sebenarnya, filenya pasti mentah. Jadi ini berarti ini semuanya nggak pakai flash dong ya? Nggak usah, nggak. Benar lampu yang ada aja gitu. Gue nggak pernah pakai flash, jujur gue nggak pernah pakai flash. Kalau pakai flash otomatis hasil yang dihasilkan berbeda sih hasilnya, pasti akan berbeda. Ini di mana nih yang daging? Daging itu di piring besar yang mau gue marinasi kemarin. Dapat daging apa namanya? Daging kurban. Bagus sekali. Enggak sih, itu kayak ya udah kayak di teras gitu, habis dari motong-motongin di teras gitu, ya udah gue tata gitu dong. Ya itu jadi kita akan kayak oh ya ini berarti proses Mas Mada ini lagi beres motong daging, lagi ngemarinasi, oh seperti itu caranya, seperti itu. Jadi akan melihat teksturnya, kita akan melihat detailsnya. Itu jadi makanya ada sesuatu yang indah ketika kita ngefoto secara detail seperti itu. Dan itu pun juga nggak mentah ya, harus diedit dulu kan. Kayak misalnya shadow-nya diturunin, brightness-nya dinaikin, kontrasnya diapain gitu kan. Yes, itu lebih ke apa ya? Ya proses editing lah, post pro-nya. Tapi yang pasti kita harus tahu nih basicnya dulu nih, basicnya seperti apa yang harus kita ketahui dan itu akan menghasilkan sesuatu output yang bagus nantinya. Oke. Next ini kurang lebih udah. Ini gue mau berbagi cerita di Ojela, karena di sini ada apa ya, alter ego gitu kan. Tadi kan Vina tadi sempat bilang bahwasanya Mada dulu beda-beda dengan Mada sekarang. Jadi ada cerita yang pengen gue sampaikan kepada teman-teman bahwa mungkin handphone kita kayak misalnya terlihat handphone kita jadul, handphone kita terlihat belum optimal, tapi belum optimal di sini teman-teman belum tahu nih secara detail, maksudnya belum tahu nih, kenal dekat nih. Kalau sudah kenal dekat pasti teman-teman akan tahu nih gimana caranya bisa mengoptimalkan si handphone ini. Jadi ada cerita menarik, gue dan istri, bagaimana caranya, gue bilang kepada istri juga gimana caranya kita bisa menghasilkan sesuatu, kita bisa apa ya, berkarya cuman dengan 2 handphone ini misalkan ya. Saya menggunakan handphone 6S dan istri menggunakan handphone 6 aja, dan istri pun juga handphone 6-nya cuma 16 GB dan gue 64 GB. 16 GB? 16 GB itu handphonenya. 16 GB. Jadi itu tadi ya harus di backup, terus kemudian di backup lagi gitu. Sampai pada akhirnya kita bisa memaksimalkan si handphone itu. Kalau nggak salah handphone masih ada, ini udah bentukannya udah pecah. Nah, sampai pada titik kedua handphone tersebut udah bekerja semaksimal mungkin dan kemudian udah mulai lembut. Jadi nggak ada alasannya nih, misalkan nih ada brand baru ataupun spek baru, akhirnya berusaha beli lagi, tapi yang sebelumnya belum optimal nih sisi optimal ya. Ya kalau bisa dioptimalkan sebaik mungkin sampai ya secuan mungkin lah kasarannya lah. Secuan mungkin. Takutnya nanti kita kalau misalnya beli gadget yang baru lagi, kita tidak bisa memaksimalkan, tidak bisa mengoptimalkan gadget yang semahal itu, sia-sia kan, jadinya bukan cuan ya kan. Iya, kalau bahasa orang bisnisnya harus BEP lah gitu. Iya benar, balik modal dong guys. Balik modal dong. Jadi kayak misalkan nih beli handphone, misalkan ya Samsung berapa, misalkan iPhone berapa, harganya misalkan
10 juta nih misalkan ya, kita harus bisa Kita harus ngebalikin bisa ya. balikin modal itu. Iya gitu dong. Kalau bisa Gitu. lebih cuan lagi dengan handphone tersebut. Nah itu Luar biasa jadi banget. yang ingin saya sampaikan di sini adalah teman-teman harus pintar dalam mengolah dan kemudian memaksimalkan handphone yang teman-teman punya sih sebenarnya. Terus dari semua ini ada sosok yang menginspirasi Mada nggak sih sampai akhirnya bisa bikin si handphone ini nih menjadi maksimal gitu? Apakah sempat ngeliat orang siapa gitu? Atau mungkin bokap? Atau mungkin nyokap? Adik, kakak? Apa ya, kalau sosok yang menginspirasi sebenarnya kalau bokap gue dan nyokap gue pun dulu jika kayak ngapain sih beli kamera mahal-mahal, handphone mahal-mahal juga sih. Kan ada tuh yang kayak gitu kan. Pasti ya, karena seperti itu dan gue pun berusaha gimana caranya. Jujur deh, kalau gue dulu terjun ke fotografi secara profesional, gue minta modal nih kepada si ayah, kepada bokap waktu itu, dan modalnya juga nggak murah kan waktu beli kamera. Tapi gue bisa meyakinkan dia bahwasanya apa yang gue tekunin saat itu dan gue yakini bisa menghasilkan berlipat-lipat, kalau bisa berpuluh-puluh kali lipat seperti itu, dan akhirnya it works dan gue sampai sekarang bisa seperti ini gitu sih. Dan itu kurang lebih lebih ke kalau menginspirasi lebih ke apa ya, pemahaman orang tua kepada anaknya yang bisa meyakinkan itu ya, gue pun ataupun orang tua bisa meyakinkan bahwasanya pilihan anak itu tepat, ya udah nggak apa-apa. Jadi memang dari awal adalah basicnya dari Mada sendiri adalah dia itu mempunyai orang tua yang ya udahlah, ngapain sih kalau misalnya ini masih bagus, boya ini aja, ini dulu aja, jangan beli yang baru dulu gitu kan. Nah itu membuat Mada tuh jadi kayak ya udah deh kita eksplor aja nih yang gininya ada apa aja, gimana caranya nih biar bisa menghasilkan suatu hal yang bagus gitu. Iya betul gitu sih ya. Luar biasa Ya kalau dapatin materinya kan ya iya. bonus lah itu. Benar, luar biasa banget. Wah, cakep ya, ternyata tuh kayak gitu. Nah, kalian pun juga harus bisa mempunyai pemikiran seperti Mada juga, walaupun orang tua kalian iya-iya aja gitu. Kan ada nih yang dimanjain sama orang tuanya ya, mau ini oke, mau itu oke, atau mungkin dia punya privilege yang luar biasa sekali ya, apa-apa tinggal beli gitu. Tapi ada bagusnya juga kalau misalnya kalian apalagi yang mempunyai privilege di rumah itu kalau mempunyai sesuatu tuh ada baiknya supaya dieksplor dulu suatu hal ini. Dia bisa ngapain aja, siapa tahu itu handphone bisa buat deteksi apa gitu kan, kalian nggak tahu loh. Bisa. Iya kan, oke. Nah tadi kan Vina udah nanya-nanya nih, puas banget sama Mada. Sekarang dan kalian sahabat buat nanya-nanya sama Mada nih. Dan jangan lupa ada 5 pertanyaan yang akan kita pilih dari 3. Oke. Jadi 3 pertanyaan yang akan kita pilih di sini dan udah ada 1 pertanyaan dari Agustin Dwi. Agustin, nih, Kak Mada, apakah ada trik lighting yang murah untuk foto produk makanan? Nah, iya bener nih. Jadi, jadi memang banyak banget si sahabat zaman sekarang itu yang mau bisnis F&B. Ya. Apalagi lagi pandemi kayak gini kan, udah itu ojek online juga banyak banget. Nah, bisnis F&B ini lagi meyakinkan nih sekarang. Ada tips-tipsnya nggak nih untuk foto F&B? Oke, ya pastikan tips yang paling murah untuk ngefoto adalah pakai available light ataupun cahaya alami datang di jam 7 sampai jam 10 pagi. Itu bisa banget teman-teman bisa pakai karena gue pun sering ngefoto makanan itu pakai cahaya alami. Dan kemudian kalau misalkan butuh yang lebih proper lagi ya, dan gue ini pakai ini sekarang ini pakai cahaya ring light itu bisa, itu murah kok, cuma berapa puluh ribu atau berapa ratusan, ratusan 100.000 atau berapa lupa. Itu bisa pakai teman-teman. Yang pasti adalah usahakan ketika ngefoto produk atau makanan itu teman-teman punya alas foto yang plain. Jadi plain tuh kayak warna-warna basic, misalkan warna-warna putih, terus warna-warna abu-abu seperti itu, ataupun warna-warna plain sih. Itu juga untuk mempengaruhi foto teman-teman terlihat lebih profesional, lebih menarik lagi seperti itu. Jadi fokuskannya adalah di cahaya alami, terus backgroundnya atau alasnya itu plain gitu ya, karena untuk mengambil makna dari karena fokusnya kan ke makanan kan, ya biar keluar makanannya. Oke. Dan next ini ada pertanyaan dari Ahmad Hafid.
dari Sleman. Kak, aku punya produk pakaian, tapi nggak ada modelnya. Apa ada saran bagaimana foto Ini produk Vina modelnya ini, tanpa model biar bisa bagus? Oke, tanpa model berarti kita bisa pakai dua metode. Metode yang pertama adalah metode pakai foto flat lay yang tadi yang udah saya kan tadi pakai kan tadi kan gue pakai foto baju, terus kemudian ada beberapa ornamen, dan kemudian yang kedua adalah foto pakai manekin ataupun hanger. Itu bisa banget, itu manekin, hanger, terus kemudian hanger sih paling ya hanger paling lebih itu hanger sih. Jadi kayak mungkin ada teman-teman lihat hanger gantungan baju yang minimalis yang kayak tiang gitu yang melengkung, tinggal dikasih hanger, terus kemudian mungkin ada sedikit beberapa ornamen, misalkan ada pohon yang misalkan kayak monstera di sampingnya ataupun pohon apa seperti itu, kasih dedaunan, itu juga akan membuat foto kalian terlihat instagenik lah, bisa sebutnya seperti itu. Tapi kalau pengambilan gambar untuk kayak baju atau celana itu memang harus diperhatikan sekali dari editingnya ya. Jangan sampai nanti warnanya orange, tahu-tahu pas aslinya merah. Nah itu. Jadi usahakan nggak usah aneh-aneh ya. Maksudnya kalaupun misalkan pakai cahaya yang misalkan pakai kayak gini, usahakan warnanya jangan kuning nih, warnanya yang putih aja gitu. Dan kemudian kalau di handphonenya kita ngefoto pakai handphone, nggak usah pakai filter apa-apa, pakai auto balance saja. Jadi ketika di editing, auto balance. Ya, auto balance, dan ketika di editing pun editingnya pun nggak usah lebay nih, nggak usah pakai filter-filter yang harus di warm ataupun di bluish atau seperti apa. Itu juga akan mempengaruhi untuk warnanya nggak berubah, jatuh seperti itu. Oke. Dan next ini ada pertanyaan dari Elika Utami. Nah, Elika Utami itu nanya, jika objek foto kita itu warnanya gelap, Kak, contoh foto makanan yaitu rendang, bagaimana agar terlihat menarik karena warna saat difoto gelap, Kak? Ya juga sih ya, rendang kan gitu aja tuh. Iya juga ya, bisa warna putih ya piringnya. Oke, jadi berarti kalau gitu cahaya yang masuk harus lebih dekat lagi untuk terlihat tekstur dari si rendang itu. Jadi cahayanya itu kalau bisa jangan sampai jauh nih, cahaya jangan sampai jauh, kalau bisa lebih dekat lagi. Dan kemudian fotonya, jadi gini, ada dua yang bisa kita lakuin, yaitu tadi dengan cara sebelum kita ngefoto, berarti kita harus setup cahayanya sedemikian rupa, jadi kayak misalkan lightingnya lebih dekat lagi untuk terlihat teksturnya. Tapi kalau bisa, berarti kalau udah cahaya lebih dekat, kalau bisa piringnya jangan putih, karena kalau putih otomatis si brightness-nya, si warna putihnya di piring itu jadi lebih bright lagi jadinya. Oh, justru jangan putih ya? Jangan putih, kalau bisa biar mungkin. Ya? Iya, jadi nggak terlalu nggak terlalu cahaya, nggak terlalu penuh banget gitu loh, nggak terlalu highlight banget nantinya seperti itu. Kalau bisa warnanya hitam nih, berarti piringnya bagusnya warna apa dong? Nah, kalau misalkan, jadi warnanya jangan langsung yang, jadi gini, kalau bisa warnanya itu jangan putihnya putih, jangan putih yang kayak misalkan nih putih warna lampu, tapi lebih ke putih tulang ataupun ke putih-putih yang ada kecoklatan dikit. Nah, jadi warna-warna natural ya. Yes, itu. Jadi untuk memberikan fokusnya memang kan ke rendangnya kan, bukan ke piringnya kan, ya rendangnya itu. Dan kemudian kalau di post pro-nya, di editingnya, di Snapseed itu ada namanya, kita buat mungkin ini next episode kali ya. Jadi kalau di Snapseed itu ada yang namanya buat post itu buat kita ngejelasin si objeknya. Jadi kita lock si objeknya, kita brightness-nya kita naikin dikit lagi, itu juga akan mempengaruhi tekstur dari si rendangnya itu. Itu untuk di post pro ya, seperti itu. Oke, jadi selain handphone, kalian tuh harus punya aplikasi di handphone buat ngedit foto. Yang pertama Fiasco, yang kedua Lightroom, yang ketiga Snapseed. Yang paling gue sering pakai Snapseed sama Fiasco. Snapseed dulu, baru Fiasco.
Oke, ya itulah ya. Pokoknya sekarang kan biasanya 3 ini nih Yes, 3 itu. biasanya gitu Ya. kan. Nggak usah yang aneh-aneh beauty plus apa lagi lah ya. Nggak usah dulu ya kalau misalnya kalian pengen foto yang bagus dan sekeren Mada punya gitu. Dan ini udah ada pertanyaan terakhir tadi, ada ketiga pertanyaan tadi sudah diberikan sama sahabat di rumah dan kalian selamat akan mendapatkan hadiah dari Daihatsu. Dan terima kasih banyak Mada udah sharing-sharing sama kita nih, luar biasa sekali. Udah berasa kayak berapa SKS ya tadi ya kita ya? Iya. Udah kayak berasa 3 SKS loh sama Bapak Itu dosen belum yang lain ya berarti. Puyeng gitu kan. Tapi seru banget, banyak banget yang bisa kita tanamkan sama Inspiring Class kali ini. Karena yang pertama adalah tadi kita harus bisa dari Mada kita disadarin lagi nih, woi, maksimalin dulu apa yang ada di depan kalian sebelum kalian beli yang baru lagi gitu loh. Dan kalau misalnya kalian tidak mengerti gadget kalian sendiri atau apa yang masih kalian punya sekarang, percuma mau beli yang baru pun atau secanggih apapun kalau kalian tidak bisa mengeksplor juga, ya skill kalian akan di situ-situ aja gitu. Luar biasa sekali ya. Dan untuk rangkuman dari Inspiring Class kali ini, yang pertama ya, untuk fotografi ini jangan pernah zoom kalau di HP secara manual, karena itu bisa bikin pixelnya pecah gitu kan. Terus kalau bisa, terus jangan tremor, jadi bisa dipakai lah tuh gimbal dan segala macamnya, ada banyak banget objek-objeknya kan, buat bisa bikin foto kalian itu nggak tremor. Dan next, fotografi itu adalah fotografi yang bagus itu adalah fotografi simple dengan memaksimalkan apa yang kalian punya pada saat itu, entah itu kameranya, entah itu handphonenya, entah itu objek fotonya, dan yang lain-lainnya. Jadi nggak usah berlebihan, yang nggak ada di frame, yang nggak ada saat itu nggak usah dibeli. Maksimalin dulu apa yang ada pada saat itu gitu. Dan foto kalian itu harus bisa mendeliver message kepada audiens. Jadi tadi yang udah kita lihat semuanya foto-foto Mada enak gitu ngeliatnya kan, adem, berasa lagi di pantai, berasa lagi di Jogja, berasa lagi di balai kota, seperti itu kan. Nah, kalian pun juga harus bisa mendeliver message di foto kalian seperti itu. Dan terakhir adalah menekuni hobi itu memang harus dari hati ya sahabat ya. Jangan mengharapkan apapun kalau dari hati itu pasti bisa diberikan kepada audiens atau yang ngelihat itu, entah itu klien atau siapa tuh pasti akan bagus gitu. Karena kalian tidak mengharapkan apapun dari hobi kalian ini karena benar-benar dari hati gitu. Dan kalian jangan takut untuk keluar dari alter ego kalian. Misalnya kalian dari kayak gue nih, sarjana administrasi, tiba pengen jadi presenter, tahu-tahu kan kita jauh banget kan? Atau mungkin Mada tuh tadinya IT, sekarang menjadi seorang content creator. Jadi hal-hal seperti itu kalian jangan takut untuk keluar dari zona nyaman, harus bisa rock your alter ego seperti itu sahabat. Thank you so much Mada, thank you so much sahabat. Udah seru-seruan bareng di Inspiring Class kali ini dan jangan lupa kita akan ada terus ya buat sahabat di rumah dan akan terus menginspirasi sahabat di rumah. Dan jangan lupa buat follow Daihatsu IND dan jangan lupa juga subscribe YouTube dan sahabatku, pantengin terus sosial medianya Daihatsu karena akan ada kelas lain yang bakal menginspirasi kalian. Oke, thank you so much. Semoga bisa menginspirasi sahabat semua di rumah dan bisa menunjukkan alter ego dari sahabat. Sampai bertemu lagi di Inspiring Class selanjutnya. Saya Vina Philip, sign out, bye-bye. Dadah.